pada akhirnya dia mengatakan, oke, saya akan bantu kamu, tapi hanya tuition fee saja. Apa itu? Uang sekolah. Tetapi untuk makan, untuk minum, apartemen, dan segala macam, living cost-nya cari sendiri. Akhirnya saya berjuang tuh, Pak. Maka saya mulai kerja di 7-Eleven, di cafe. Tapi saya tuh ternyata, Pak, di situ si Jepang udah putus nanti. Oh, si Jepang putus di September itu salah satunya, Pak. Okay. Ada 5 hal kejadian di September itu. Salah satunya disuruh pulang, salah satunya putus, dan ada 3 hal lagi yang bagi saya cukup ekstrim terjadi yang membuat saya untuk mengakhiri tadi hidup itu. Nah, di situ saya mulai berubah. Anda nggak mau bilang di sini? Mungkin lain kali, Pak. Oke. Kalau saya undang lagi, dan belum tentu jangan berharap. Nah, jadi akhirnya saya mulai kerja sambil kuliah. Tetapi justru momen itu, Pak, yang bekerja sambil kuliah itu membentuk karakter saya. Nah, disitulah akhirnya saya pulang ke Indonesia. Saya bisa selesai, Pak, di Deakin University. Saya selesai commerce, jadi marketing dan manajemen. Saya pulang ke Indonesia. Saya bergabung dengan salah satu perusahaan, yang adalah perusahaan consulting di dalam bidang marketing dan research juga. Tapi di situ saya tidak lama. Namanya? Frontier, Pak. Frontier Consulting Group. Pak Hendy, ya? Pak Hendy Irawan. Jadi Irawan. Itu adalah atasan saya, guru saya. Sampai hari ini saya mengakui beliau sebagai guru. Dan saya belajar banyak dari beliau, gitu ya. Nah, tetapi di situ saya hanya sekitar setahun, lalu saya keluar. Nah, sekitar tahun 2004 itu saya memulai sendiri belajar untuk menjadi seorang pembicara. Yang dulu menjadi impian saya waktu masih di Melbourne itu. Oh iya. Anda punya mimpi jadi pembicara. Karena melihat orang-orang yang kayaknya kok mengubah diri saya, cara pandang saya selama 3 hari. Dan saya merasa ada orang-orang Indonesia yang membutuhkan untuk disadarkan. Bagaimana Anda caranya jadi pembicara pertama kali? Wah, susah sekali, Pak. Karena itu kan saya masih umur 27 tahun tuh, di tahun 2004 itu. Tetapi saya bertemu dengan orang-orang yang sangat baik. Salah satunya adalah Pak Roy Sembol. Saya tahu. Ya, jadi beliau, saya datang, Pak, saya cari, kan waktu itu saya kenal seseorang yang punya nomor telepon Pak Roy Sembol. Lalu saya SMS beliau, saya bilang, Pak, saya mau menjadi seorang pembicara yang bisa berguna bagi orang lain. Saya butuh bimbingan. Pak Roy Sembol itu humble sekali dan baik sekali, dia langsung mengundang saya di kantornya. Lalu dia memberikan saya tugas melakukan sesuatu dan menemani beliau di beberapa training. Ada Pak Regoni almarhum, itu juga adalah orang yang menolong saya. Teman saya Regoni. Yes. Okay. Yes. Dan ada beberapa orang lain, Pak James Gui, itu waktu itu beliau sudah sangat terkenal. Saya minta bertemu, beliau mau ketemu. Pak Andri Wongso dan ada beberapa orang lain. Nah, tetapi Pak, tidak semudah itu. Saya menawarkan training saya di beberapa perusahaan itu ditolak, Pak. Anda udah punya ilmunya yang bakalan training itu apaan? Sebetulnya saya nekat aja, Pak. Jadi saya memang suka baca kan, dari Melbourne itu kan saya sudah suka baca. Ya, jadi saya akhirnya ke beberapa perusahaan menawarkan kalau di Frontier kan memang ada training-training lebih kepada service ya, Pak ya. Tetapi saya itu lebih banyak dimotivasi. Saya suka memotivasi orang, saya suka motivasi diri sendiri, dan saya merasa dari perjalanan hidup saya. Enggak, tapi udah ada paket yang Anda tawarkan itu, Anda tahu akan ada, walaupun jauh dari sempurna, Pak ya. Nah, bukan yang ini. Bukan. Sebetulnya ini adalah hasil dari beberapa training kan. Setiap kali training kan pasti ada pengembangan. Siapa yang pertama kali mau membayar Anda mendengarkan ocehan Anda? Yes. Saya harus berterima kasih kepada satu orang namanya Pak Deddy Suherlan. Beliau adalah presiden director dari ada perusahaan namanya Trisula Group. Trisula Group. Tahu. Jadi itu pun setelah 3 kali saya datang kepada beliau. Karena rata-rata perusahaan yang mengatakan begini, Loy, you are too young. You mau ngomong apa? You kasih gratis pun, kamu kasih gratis pun, kita nggak mau. Karena kalau kamu bicara 2 jam, itu berarti karyawan kami mesti berhenti kerja. Jadi mereka selalu bilang begini, udahlah, kamu pulang saja, cari pekerjaan, kerja 5 tahun dulu, baru menjadi seorang trainer. Bahkan ada seorang ibu yang nekat, tega apa ngomong begini, Loy, you tahu nggak? Kamu tahu nggak untuk menjadi seorang pembicara itu butuh apa? Saya tahu, Bu. Emang apa? Passion, dan saya punya itu, saya mengatakan. Bukan itu, Loy, katanya. Jadi apa, Bu? Menjadi seorang motivator, business trainer, kamu mesti sukses. Kamu mesti punya mobil. Kenapa dia ngomong begitu, Pak? Jangankan punya mobil, sepeda motor pun waktu itu saya nggak punya. Jangankan sepeda motor, Pak, laptop pun nggak punya.
Jadi dia tuh merasa nggak mungkin ada orang yang bisa menjadi seorang pembicara, seorang trainer yang bisa mengubahkan hidup orang, memulai dari cara hidup seperti ini, yang tidak punya apa-apa. Tetapi Pak, di buku ini saya juga menulis, saya membuktikan. Jadi Pak Deddy mau terima Anda Pak Trisula itu? Pak? Saya berterima kasih. Jadi pertama sama, Pak Deddy juga mengatakan begini, "Lo, you are too young, kamu terlalu muda." Kedua kali saya datang lagi, saya bilang, "No Pak, saya merasa saya terpanggil menjadi seorang motivator, business trainer." Jadi Anda datang nggak minum ekstasi itu? Enggak Pak, waktu itu enggak lagi. Kayaknya nekat gitu. Nekat aja. Nah, saya datang kedua kali masih disuruh pulang Pak. Ketiga kali saya datang masih disuruh pulang Pak. Tapi Pak Deddy baik sekali, dia hanya mengatakan, "Loy, come on, kamu cari kerjaan dulu. Kamu kalau kerja di multinational company, kamu masih bisa dapat kok. Coba cari." Tapi keempat kali saya datang Pak, dia ngomong begini, "Oh, jadi kamu serius menjadi seorang speaker?" "Serius Pak." Lalu dia mengatakan begini, "Pulang saya berikan waktu 2 minggu. Siapkan bahan untuk bicara 2 jam, karena 2 minggu lagi manajer-manajer saya dari 22 perusahaan akan ketemu. Dan you akan bicara di situ." Saya ngomong begini, "Pak, jangan manajer dong, SPG saja." Mulai nggak pede. Kita stop dulu. Pemirsa, kita break sejenak. Jangan kemana-mana. Saya mengaku bersalah. Saya telah melakukan korupsi. Saya mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak saya. Dana yang sudah saya dapatkan dari korupsi sebesar 8 miliar rupiah dan bisa membiayai pendidikan 4.000 anak sekolah dasar, serta cukup untuk 25.000 orang bantuan kesehatan rakyat miskin. Saya mengajak koruptor lain untuk mengikuti jejak saya dan mengaku bersalah di depan publik. Pemirsa QTV di rumah, ini segmen terakhir. Kita lanjutkan perbincangan yang seru dari Eloy yang kurang pede tadi ya. Jadi Anda nggak pede ya? Ya, awalnya saya tidak pede Pak, karena beliau kan punya perusahaan yang dia punya SPG gitu ya. Maksud saya tuh, saya ngomong untuk SPG saja. Tapi beliau kira-kira ngomong begini, "Loy, kamu betul-betul menjadi seorang speaker yang hebat?" "Betul Pak." "Oke, you take it or leave it. Ambil kesempatan ini atau jangan pernah datang lagi." Waduh, akhirnya saya bilang, "Oke Pak, saya berikan 2." Itu umur berapa? 27 tahun Pak. 27 tahun ya? Iya. Jadi ingin menasihati orang pada umur 27. Iya. Akhirnya saya pulang Pak, saya siapkan, kemudian saya datang. Dia melihat, "Not bad," katanya. Akhirnya saya diperketemukan dengan HR director, dan akhirnya saya bicara Pak. Saya ingat sekali saya bicara waktu itu 2 jam. Itu dibayar 750.000. Wah, senangnya luar biasa Pak. Belum bisa beli laptop tapi ya? Belum, tetapi bagi saya itu adalah satu apresiasi yang luar biasa. Nah, justru dari situ beliau suka. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk berbicara di 5 kota. Dari situ saya dapat uang, mulai cicil motor Pak. Mulai naik dong, nggak 700? Mulai naik. Ya, dari situ akhirnya saya mulai bisa masuk ke beberapa perusahaan. Sekarang mungkin ada puluhan perusahaan sudah mengundang saya. Dan satu orang lagi yang sangat, berjasa dalam hidup saya Pak. Namanya adalah Franz Go, Bapak Franz Go. Dia itu adalah CEO dari GMT Property Management. Karena beliau juga dari awal memberikan saya banyak pertolongan, memberikan nasihat gitu. Sampai hari ini beliau masih memberikan dukungan yang banyak ya. Anda hebat ya. Waktu kita sedikit lagi, Yes. Apa yang buku ini apa sebenarnya? Apa yang Anda ceritakan dari buku ini? Jadi buku ini judulnya Life Success Triangle. Triangle ini berbicara mengenai 3 pilar Pak. Makanya di situ